Baik, akan saya mulai Bapak Ibu ya, biar nanti tidak terlalu lama. Nanti kita bagi kelompok seperti biasa, tapi saya minta Bapak Ibu nanti lebih cepat ngoten nggih, jadi tidak terlalu lama, biar untuk mundurnya waktu tidak terlalu lama juga nggih. Karena ini hari Jumat, khususnya Bapak nanti kan ada kegiatan sholat Jumat, ini kita mulai dari pukul 10.18. Kalau kita nanti 2 JT berarti 1,5 jam, nanti paling tidak itu jam 12, 10 menit kita harus sudah selesai seperti itu nggih. Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan PKG PJOK pertemuan ke-11 ya. Kita sudah menginjak di modul 2.1, pertemuan ketiga. Di modul 2-nya kita akan belajar di modul 2 ini keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Itu. Yang pertama pembelajaran 2 dan pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan menyajikan tugas gerak. Kita akan 2 jam ke depan kita akan belajar terkait masalah keterampilan mengajar PJOK. Sebelum saya mulai, seperti biasa, saya selalu mengingatkan kesepakatan bersama untuk selalu menyalakan kamera. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mematikan mikrofon jika mikrofon Bapak Ibu tidak digunakan. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama biar nanti tidak terlalu molor Bapak Ibu. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keempat, Bapak Ibu bisa raise hand jika diperlukan, bertanya atau memberikan umpan balik kepada teman-teman pada waktu kegiatan. Yang terakhir adalah gangguan teknis adalah wajar. Untuk tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita sesi ini ada 3 poin. Yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Sedikit saya sampaikan terkait masalah berburu referensi penyajian tugas gerak ya, biar ini nanti ada hubungannya dengan Bapak Ibu untuk tugas atau diskusi pada siang hari ini ya. Artinya di sini adalah nanti Bapak Ibu akan mencari berbagai sumber dan informasi yang dapat mendukung penyajian tugas tentang gerak, baik dalam taraf kegiatan olahraga atau aktivitas fisik lainnya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan buku atau artikel atau jurnal yang isinya itu adalah terkait masalah gerak atau tadi dalam metode pembelajaran nanti seperti itu. Jika Bapak Ibu nanti sudah menemukan, artinya apa yang Bapak Ibu temukan terkait masalah referensi atau video pembelajaran ya, yang terkait masalah referensi informasi. Nah, jangan langsung dengan nanti
gunakan seperti itu. Artinya kita juga harus menganalisis ya, artinya menyaring dan mengolah informasi tersebut, bagaimana dan memastikan relevansinya dan kualitasnya sesuai apa tidak dengan pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian kita bisa kreatif terkait masalah apa yang kita temukan tadi, nggih. Artinya kreatif di sini menerapkan metode atau variatif dalam menginformasikan apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik seperti itu. Untuk yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas. Untuk berbagi referensi penyajian tugas di sini artinya saling tukar informasi dan sumber yang berguna dengan teman sejawat atau kolega seperti itu. Untuk menyampaikan apa yang kita peroleh atau referensi, kita bisa memanfaatkan ya, bisa berdiskusi kelompok atau misalkan kalau kita di SD gitu, itu ada komunitas belajar bersama atau KKGO gitu, atau MGMP, kita bisa menyampaikan di situ untuk diskusi terkait masalah berbagai referensi atau menyampaikan referensi yang itu nantinya akan membantu kita dalam proses pembelajaran atau ilmu baru yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Yang terakhir adalah refleksi. Itu di belakang nanti akan saya jelaskan lagi, itu adalah sedikit gambaran dari kegiatan sesi ini. Untuk review dari materi pertemuan kedua dan pertemuan pertama kemarin, sekarang karena kita ada hubungannya dengan pertemuan ketiga ini. Kemarin untuk pertemuan pertamanya kita sudah belajar terkait masalah definisi mengajar yang efektif yang pertama. Untuk yang keduanya kriteria mengajar yang efektif. Kemarin kita sudah belajar 9 kriteria belajar yang efektif. Dan yang terakhir adalah teknik mengingat atau long term memorizing atau LTM. Itu yang kemarin kita pelajari di sesi pertemuan yang pertama di modul 2. Untuk pertemuan yang keduanya, kemarin kita belajar untuk penyajian tugas gerak yang pertama, dan yang kedua identifikasi penyajian tugas gerak, yang ketiga bagaimana cara kita mengingatkan perhatian pada peserta didik. Di situ kemarin kita sudah belajar ada beberapa tanda komunikasi verbal dan non-verbal. Untuk yang terakhir, yang keempat, kita bagaimana mengolah atau memilih mengorganisasikan cue atau isyarat pembelajaran. Baik, sekarang kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak Bapak Ibu. Sebelum saya bagi kelompok seperti biasanya, nanti akan saya bagi menjadi kelompok. Tiap kelompok nanti Bapak Ibu akan berdiskusi. Di situ nanti ada saya bagikan Google Doc seperti biasanya, dengan saya share di grup WA atau di kolom chat. Nanti dengan kerjakan ada beberapa pertanyaan pemantik terkait masalah berburu referensi di sini. Baik. Nanti Bapak Ibu agak dipercepat untuk diskusinya karena ini juga waktunya pendek sekali. Namun di sini nanti Bapak Ibu saya beri waktu sekitar 35 menit karena untuk waktu yang sebenarnya kan 40. Jadi nanti paling tidak itu jadinya agak lebih cepat lah. Seperti itu. Mungkin dari sini dulu, barangkali ada yang dipertanyakan terkait masalah materi kita pada siang hari ini.
berburu referensi dan berbagi referensi, Bapak Ibu. Sebelum kita nanti masuk ke breakroom masing-masing. Pak David, Oke. untuk referensi yang kita buru itu nanti ada standarnya atau buatan? Oh, oke. Terima kasih, Pak. Untuk referensi yang nanti Bapak Ibu dapatkan, entah itu melalui buku, artikel, atau video, atau jurnal, apapun ya, itu yang terkait dengan berbagai sumber atau informasi yang mendukung penyajian tugas tentang gerak aktivitas pendidikan jasmani, Bapak Ibu bisa sampaikan atau terapkan di peserta didik kita itu boleh bebas apapun ya. Nah, di situ nanti ada ketentuannya untuk menjawab pertanyaan yang akan saya kirimkan di kolom chat atau kolom WA seperti itu ya. Jadi bebas dengan memilih sumber dari mana seperti itu. Bisa dimengerti ya? Siap. Oke, saya ulangi lagi ya, untuk berbagi referensi artinya di sini nanti pada kegiatan kita nanti untuk saling bertukar informasi seperti itu. Misalkan Pak Roni dengan Pak Zaki misalkan seperti itu. Pak Roni mempunyai referensi terkait masalah pembelajaran itu dari video atau dari artikel atau dari buku yang berkenaan dengan proses pembelajaran atau penyajian tugas gerak. Ini model baru, ini metode baru, dengan nanti bisa menyampaikan di sini. Nah, di situ artinya kita dapat berbagi ilmu atau berbagi referensi, ya, penyajian tugas gerak atau metode pembelajaran pendidikan jasmani seperti itu. Ya. Sebentar, bisa terima nggak Pak ya? Oke. Ini hanya satu ya? Oh, ada 3 kelompok nanti, setiap kelompok nanti mengerjakan. Itu loh. Oh, iya, salah satu boleh dengan ambil dari referensi buku, artikel, video, YouTube, dan sebagainya. Namun setunggal ya? Iya, salah satu saja. Iya. Iya, terima kasih. Nah, ya. Saya bagikan linknya dulu, nanti jenengan copy. Jenengan buka di kolom chat Bapak Ibu nggih, semuanya saja sebelum jenengan nanti masuk di break room masing-masing. Atau mungkin yang ada di perjalanan, masih berada di jalanan nggih, jenengan buka di WA group, di situ juga saya kirim linknya untuk tugas LK modul 2 ini. Baik, saya bagi kelompok. Waktunya nanti 35 menit nggih Bapak Ibu nggih. Kalau bisa sebelum 35 menit jenengan nanti bisa selesai juga tidak apa-apa. Nanti kita lamanya di pembahasannya atau nanti pada waktu jenengan kan bisa tanya jawab dengan kelompok yang lain seperti biasanya nggih.
Pak Yulkam, ayo Pak Yulkam. Halo, Oke. ini barusan keluar dari YouTube, lihat apa paparan dari BPGB ya. Oke. Terus kok ada link saya masuk ini, Oh, nggih. Niki kelas kita. kelas 3. Kelas kita. Oh iya iya. Iya. Monggo jenengan masuk ke Pak menggunakan laptop aja deh. nggih, Pak. Halo Pak David, Nggih. saya ini kelompok berapa? Sebentar. Baik. Halo. Loh.
Halo, 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 penolak.
Bun, tangan. Selamat datang bergabung kembali di room utama. Puntar ke Mbak. Oke, baik. Nggih. Langsung saja nggih, eksekusi untuk kelompok 1 nanti menanggapi dan memberi tanggapan dari kelompok 2. 1 orang saja nggih. Oke, baik. Kelompok 1 silakan Pak Zaki. Jadi dipresentasikan Pak Dedet. Oke, Kelompok baik. 2. Nah, kelompok 2 Pak Dedet. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Saya kelompok Nah, 1, Pak. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Saya, Pak. Pak Roni. Oke, Monggo, Pak Roni dulu. Pak Roni Oh, dulu. oke. Nanti di yang bertanya nanti kelompok 2, nggih. Nggih. Monggo Pak. silakan Pak Roni. Pak Molemin, monggo moderator. Nantilah buaan nanti. Buaan belum kembali ya? Carry. Fantasi dalam Terima Pak. kasih, Pak. Iya, izin ya. Pak Molemin. Pak Min, digas Pak Min, sampean jare ngutbah. Ayo, monggo Pak Min. Monggo share screen. Halo. Kelompok 2 siap nih Bunan. Nah, ini ki pun siap. Baik. Langsung lah Monggo. Pak David. Nggih, monggo silakan Pak Roni. Nggih, terima kasih. Kami dari kelompok 1 tentang penyajian tugas gerak di kelompok 1 di sini ada Pak Mualimin, Bu Aan dan juga saya sendiri. Di sini modul pembelajaran kami adalah untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kelompok kami tadi sudah berdiskusi tentang menetapkan atau tanda putusnya itu dengan bunyi peluit, bisa dengan jari jempol untuk anak-anak itu istilahnya kembali atau bisa langsung berkumpul. Tadi maaf tidak ada tepuk tangan, tepukan tangan. Kemudian untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, biasanya kalau kami berada di dekat jalan raya atau mungkin ada kakak kelas yang sedang berolahraga atau bermain, kami mencoba untuk membelakangi itu, biar anak-anak tetap fokus kepada kami. Kemudian bisa faktor lingkungannya membelakangi sinar matahari. Tentunya pasti efek sinar matahari itu juga tidak bagus untuk anak-anak. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kami lakukan dengan melantangkan suara kami. Kemudian untuk bisa dilakukan dan melakukan penampilan yang menarik. Ini usul dari Bu Aan tadi, seperti di dalam pengajar memakai kaos yang bertulisan apa dan sebagainya atau memakai sepatu yang berwarna cerah. Untuk penggunaan waktu yang efisien, kami coba untuk setiap pembelajaran itu disesuaikan dengan waktu agar tidak ada waktu yang terbuang. Untuk pemahaman atau konten, aspek organisasi penugasan, kami keterampilan gerak yang diajarkan adalah permainan bola besar. Di sini adalah menendang bola. Untuk urutan pengajarannya yang dilakukan pemanasan, penyampaian materi, demonstrasi bisa dari guru, menjelaskan hal-hal yang menarik tentang teknik menendang, kemudian peserta didik melakukan praktek, kemudian melakukan refleksi. Untuk isyarat atau cu pembelajaran, keterampilan yang diajarkan adalah di sini menendang bola tadi, isyaratnya adalah peluit dan tepukan tangan, kemudian acungan jempol untuk memberikan apresiasi kepada anak didik yang bisa melakukan praktek dengan baik. Ngaten Pak. Dan kelompok 1. Oke, terima kasih ya dari kelompok 1 yang disampaikan perwakilan dari kelompok 1 ya, Pak Roni. Terima kasih untuk pemaparannya hasil diskusi. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari kelompok 2, silakan. Kelompok 2 yang mewakili lebih cepat lebih baik, Bapak, silakan. Titik referensinya yang sebelah mana, Pak?
saya tadi masih belum menemukan referensi maksud saya. Kelompok 1 silakan. Titik referensi yang bisa kita ambil nanti mungkin yang sebelah pun tinggi. Oh, untuk referensi atau sumber informasi, jenengan bisa dimasukkan di dalam pemilihan materi. Di situ misalkan di situ ada permainan bola besar, menendang bola seperti itu. Nah, untuk menyampaikan materi permainan bola besar tidak seharusnya kan kita tidak hanya mendemonstrasikan bagaimana cara kita untuk mengemas materi itu dengan baik itu melalui apa seperti itu. Boleh jenengan tambahkan di situ melalui buku, paket atau YouTube atau artikel seperti itu, ya. Siap. Siap Pak David. Sampun Pak Jaki. Sampun Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1, ya. Silakan. Lanjut di kelompok 2, nanti yang bertanya kelompok 3. Monggo Pak Dedet atau Pak Tri atau Bu Erna, Pak Petri. Pak Zulham atau Pak Mas Huda. Saya operatornya. Bukan cuma di rumah. Halo Pak Tri. Monggo Pak Tri. Saya coba untuk membacakan hasil diskusi kami tadi. Saya masukin ke atas dulu. Kita kelompok 2 sebelumnya tadi menjawab. Bukaan, Dini, bukaan. Buan. Mic-nya Buan. Oke, sampun Pak. Ya, silakan kelompok 2. Monggo. Ini tadi hasil dari diskusi kelompok kita, yaitu yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu menetapkan tanda atau prosedur dengan menggunakan instruksi nonverbal seperti memberi gerakan acungan jempol atau tepuk tangan atau yang kemarin yang sudah dikatakan Pak Galang seperti itu. Terus kemudian menggunakan bantuan alat dalam proses pembelajaran seperti meniup peluit. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, menjadikan lingkungan sekolah atau lapangan atau kelas kita sebagai salah satu sarana menunjang proses pembelajaran. C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat dengan cara memberikan ice breaking yang menarik kepada peserta didik agar fokus ke kita, atau dengan melantangkan suara kita, atau juga dengan memberikan pertanyaan pematik. Kita dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik agar tetap memperhatikan kita. Yang D, menggunakan waktu yang efisien dengan cara menentukan metode pembelajaran yang tepat dan asesmen sesuai dengan tahapan. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, melakukan passing bawah bola voli, urutan pengajaran yang dilakukan, guru mengondisikan peserta didik, guru menjelaskan materi, guru mendemonstrasikan, kemudian peserta didik melakukan gerakan mengayun tangan dari bawah ke atas dalam melakukan passing bawah. Untuk yang kedua, asesmen dan evaluasi refleksi
dan kemudian menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. Untuk gerakan yang kedua, melakukan lempar tangkap bola. Guru mengondisikan peserta didik, guru menjelaskan materi, guru mendemonstrasikan, peserta didik melakukan gerakan lempar tangkap bola, asesmen dan evaluasi, refleksi, serta menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, isyarat cu atau tu pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan seperti start jongkok, isyarat yang digunakan atau cu yaitu dengan aba-aba bersedia, siap, mulai. Yang kedua, gerak berirama yang digunakan yaitu hitungan, ketukan, dan tepukan. Seperti itu. Terima kasih. Berbagi referensinya, Pak. Berbagai referensinya melalui YouTube dan buku paket, Pak. Oke, baik. Untuk masukan dari kelompok 3 nggih. Sinten kelompok 3, Bu Nola dan Bu sinten lho kelompok 3. Ada sudah masuk kelas ke Mas Halang. Kalau nggak salah. Tuh, Bu Nola tok sing isi iki piye terusan. Sing loro iki ilang. Bu Nola, Bu Nola. Halo. Halo. Bu Nola. Halo nggih Pak. Niki kok ngerjakno Monggo. dhewe iki. Mboten napa-napa. Pun silakan jenengan mau bertanya ke kelompok 2 atau memberi tanggapan silakan. Atau jenengan mau langsung presentasi boleh. Nanti untuk kelompok 2 yang bertanya kelompok 1 juga nggak apa-apa nggih. Silakan. Bagaimana Bu? Bu Nola? Ada ditanyakan dari kelompok 2? Mboten Pak, pun. Pas. Nggih. Baru dengar suaranya Bu Nola hari ini ya, Pak David. Nggih Pak. Pancaan. Oh, bancaan. Oh, ngoten. Oke, baik. Terima kasih Endel Pak. dari kelompok 2 nggih. Terima kasih dari kelompok 2. Nanti bisa. Oke, terima kasih. Bisa ditutup. Silakan Bu Nola. Halo Bu Nola. Bu Nola. Bisa share screen Bu. Halo Bu Nola. Mungkin Pak David yang share screen, Bu Nola yang menjelaskan gitu. Niki pun kalau sunscreen akan. Oke, baik. Lagi pun nomor 3 ini. Bu Nola silakan Bu, jenengan bacakan. Bu An lak kudu maca ae ngono ta. Halo Bu Nola. Loh ya iki. Kuwi. Kunadan Pak. Selatan. Bu Nola. Halo Bu Nola. Setengah 12 nih. Bu Nola itu sampai aku Pak David isinan. Oh, sinan. Nek tetap muka. Kelompok Pak Mimin iki. Kelompok Pak Mimin kaya iki. Monggo Pak Min, diwacana Pak Min. Ayo Pak Min, diwaca Pak Min. Nek sampean ngisi-ngisi nih Pak Min. Loh, kelompok siji kate budal Jumatan ya. Ayo dang diwaca cepet. Ayo Pak Min, sampean wacana Pak Min. Ayo diwaca. Bukan. Ayo Pak Min. Ya, nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda garis miring prosedur. Gunakan sinyal suara, berikan sinyal seperti tepuk tangan atau bunyi bel untuk menarik perhatian. Yang B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran.
pengaturan kelas, atur tepat duduk agar semua peserta didik dapat melihat pengajar dan papan tulis dengan jelas. Guru olahraga atau guru kelas ini. Kondisi fisik, pastikan ventilasi dan pencahayaan ruang kelas mendukung kenyamanan belajar. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Perhatikan posisi, pastikan Anda berdiri tepat yang dapat dilihat semua peserta didik dan gunakan gerakan tubuh untuk menarik perhatian. Media pembelajaran, gunakan alat bantu visual seperti slide, poster, atau video yang mendukung materi pembelajaran. Tanya jawab, selalu libatkan peserta didik dengan pertanyaan untuk memastikan mereka mengikuti pelajaran. Yang D, penggunaan waktu yang efisien, refleksi singkat. Akhiri sesi dengan refleksi singkat tentang apa yang telah dipelajari dan sediakan waktu untuk umpan balik. Gak ketok itu. Keterampilan gerak yang diajarkan, tujuan penugasan. Tentukan tujuan penugasan secara jelas apa yang ingin dicapai, apakah itu untuk belajar evaluasi atau pengembangan keterampilan. Yang kedua, konten yang relevan. Pilih konten yang relevan dengan tujuan penugasan, pastikan materi yang dipilih mendukung pembelajaran yang diinginkan. Ketiga, struktur penugasan. Rancang struktur penugasan yang logis. Ini bisa meliputi pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, referensi. Kriteria penilaian, tentukan kriteria penilaian yang jelas. Ini membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka akan dinilai. Refleksi, ajak siswa untuk melakukan refleksi setelah penyelesaian penugasan. Ini dapat membantu mereka merenungkan proses belajar mereka dan meningkatkan pemahaman. Dengan langkah-langkah ini naik. Loh, wis ta iki. Ngono Pak lho. Macet Pak. Loh. Oh. Ampun. Dengan langkah-langkah mudah-mudahan dapat lebih terorganisir dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda gali lebih dalam? Isyarat CIU pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, lompat jauh. Isyarat CIU yang bisa digunakan, mengambil ancang-ancang dengan 3 langkah, lompat dengan kedua kaki dan dorong dari tanah, angkat lutut tinggi saat melompat. Naik, Pak Zaki. Puntelas Pak. Selesai, terima kasih. Oke, bisa dikasih aplaus untuk Pak Mimin. Ngetes suara, Pak. Terima kasih nggih, sedikit umpan balik dari saya nggih. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Di sini setidaknya di kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya nggih terkait masalah berbagi referensi nggih. Perlu kita ketahui berbagi referensi itu tidak hanya dari media, tetapi juga pengalaman yang pernah kita lakukan seperti itu. Seperti halnya contoh tadi nggih, untuk mengatasi faktor lingkungan, di situ kita mungkin ada yang lembaganya itu dekat dengan jalan raya atau dekat dengan tempat-tempat yang sifatnya itu rame, yang memungkinkan peserta didik kita itu terganggu atau konsentrasinya itu buyar seperti itu. Jadi itu juga salah satu teknik kita sebagai guru PJOK, bagaimana caranya peserta didik kita itu fokus pada pembelajaran yang kita sampaikan. Terima kasih. Untuk menetapkan tanda atau prosedur itu kemarin sudah kita bahas bersama nggih, ada 2 macam, yaitu
pendekatan secara verbal dan nonverbal. Di situ tergantung Bapak Ibu yang sesuai dengan kebutuhan jenengan ya, mana yang digunakan seperti itu. Yang kedua, poin yang kedua adalah mengatasi faktor lingkungan. Tentunya ini juga mempengaruhi tujuan pembelajaran kita, di mana untuk fokus pada peserta didik kita ini juga tidak mudah ya, untuk tetap fokus dari awal hingga akhir. Untuk itu kita dituntut bagaimana caranya anak didik kita itu tetap fokus pada pembelajaran dengan cara seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi ya, dengan cara membelakangi matahari, dengan cara membelakangi jalan raya, atau membelakangi tempat-tempat yang sifatnya itu bisa mengganggu konsentrasi peserta didik kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di situ tadi disebutkan beberapa metode ya. Yang pertama, memastikan posisi kita di mana sehingga peserta didik kita itu tetap fokus pada kita. Kemudian kita bisa mengeraskan suara untuk memberikan instruksi aba-aba atau memberikan isyarat seperti itu nggih. Begitu juga kita bisa menggunakan media pembelajaran juga bisa. Artinya dengan menggunakan media pembelajaran tentunya peserta didik kita akan tertarik mengikuti kegiatan yang akan kita sampaikan seperti itu. Kita bisa menggunakan slide, poster atau video pembelajaran. Untuk poin yang kedua, penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Di situ Bapak Ibu tadi ada yang menyebutkan di sini adalah proses pembelajarannya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita susun sedemikian rupa mulai dari tujuan pembelajaran itu sendiri, kemudian langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan awal, pembukaan hingga penutupan, dan diakhiri dengan kegiatan refleksi. Tentunya refleksi ini juga sangat krusial sekali ya, menentukan di mana letak kesalahan kita atau ukuran kita untuk kedepannya lebih baik seperti itu, untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah kita lakukan. Untuk refleksi sudah kita bahas ya, kita bisa memberikan refleksi di proses pembelajaran atau di akhir, itu tergantung Bapak Ibu nggih, fleksibel saja untuk refleksi. Yang jelas untuk refleksi itu harus kita lakukan. Yang terakhir, isyarat atau cue pembelajaran ini harus kita berikan nggih, untuk mempertegas dari isyarat yang kita berikan kepada peserta didik kita. Seperti yang disampaikan tadi, misalkan anak-anak bisa merentangkan tangan atau memposisikan kakinya seperti apa, tangannya seperti apa, pandangan matanya kemana, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan instruksi atau cue untuk mempertegas dan memperjelas isyarat yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik kita. Tentunya cue itu seperti kita memberikan umpan balik ya, semestinya kita lakukan, kita sampaikan ketika dan selama pembelajaran itu berlangsung. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih. Untuk kembali saya izin untuk share screen lagi. Bapak Ibu tadi sudah berbagi referensi ya, penyajian tugas gerak
ada yang bermacam-macam ternyata dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Tentunya berbagi referensi ini tidak hanya kita mencari di media, kita juga dapat referensi itu dari pengalaman teman-teman kita. Tentunya teman sejawat atau kolega kita sebagai guru PJOK ya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Bapak Ibu, lebih cepat, lebih baik, monggo jenengan tanggapi. Apakah ada informasi baru yang menarik? Bu Aan, ya ngantuk. Silakan Bu. Menurut jenengan, adakah informasi baru yang menarik dari penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Bu Aan. Bapak. Ye, silakan. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Banyak sekali Bapak. Selain itu tadi yang ada verbal dan non-verbal, untuk cuy apa clue sih Pak? Cu ya. Walaupun sebenarnya dalam pembelajaran itu sudah sering kita lakukan, tetapi ternyata variasinya tuh banyak sekali. Dan sedangkan yang saya terapkan sendiri di kelas itu biasanya hanya peluit, jempol, sama tepuk. Mungkin tadi banyak sekali dari teman-teman yang kasih referensi ke saya, mungkin nanti bisa saya terapkan di kelas saya. Kemudian untuk pertanyaan pemantik, kemudian Pak, kados panjenengan kemarin apa Bapak? Yang ketiga kemarin apa Pak? Seperti apa kemarin Pak? Yang ketiga. Yang kemarin yang panjenengan kasih ke kita. Kalau yang pertama adalah ballpoint, yang kedua adalah buku, yang ketiga apa Pak namanya Pak? Ice breaking. Ya, ice breaking. Ya. Kalau sebenarnya ice breaking itu untuk orang-orang yang memang benar-benar teliti dan orang-orang yang konsentrasi. Kalau kita nggak konsentrasi, jelas kita tuh nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Makanya hal tersebut perlu deh kelihatannya diterapkan di kelas saya. Selama ini saya belum pernah mempraktekkan untuk ice breaking. Ice breakingnya hanya permainan, nggak yang seperti panjenengan kasih kemarin, belum masuk ke sana saya. Saya kira itu Bapak dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aan untuk refleksinya. Satu lagi, Bapak sekarang. Silakan Pak. Salah satu Pak. Silakan Pak. Halo. Bapak. Nggih, Pak. Nggih, silakan Pak Roni, silakan Pak. Saya rasa informasi baru yang menarik itu selama pelaksanaan pembelajaran ini memang banyak sekali yang belum saya lakukan tentunya, dan seperti halnya melakukan referensi di belakang mengenai pembelajaran, kemudian bisa dilakukan dengan cara saya jarang sekali untuk memperlihatkan anak-anak YouTube itu Pak. Jadi melalui pembelajaran ini mungkin setiap kali pembelajaran bukan hanya melihat paket, tapi juga bisa dilakukan dengan metode-metode yang menarik untuk menarik perhatian anak didik. Ngaten Pak David. Oke, terima kasih nggih. Saya beri refleksi. Terima kasih untuk Bu Aan dan Pak Roni untuk refleksinya nggih. Memang betul nggih, untuk informasi baru di sini sangat banyak sekali. Tentunya buat saya sendiri pribadi nggih. Jadi banyak sekali metode dan model pembelajaran tentunya untuk kebaikan peserta didik kita ya. Banyak sekali, tidak hanya pembelajaran yang seperti kita lakukan seperti biasanya seperti itu, namun kelihatan monoton memang gitu.
terkadang anak didik kita itu merasa jenuh. Paling tidak itu minta sepedaan, minta berenang dan sebagainya. Itu mungkin bentuk dari kekecewaan anak didik kita karena pembelajaran yang setiap harinya seperti itu. Nah, untuk kedepannya diharapkan Bapak Ibu semuanya ya, untuk memberikan pembelajaran selain hanya memberikan tugas gerak, Bapak Ibu juga bisa memberikan dengan cara di dalam kelas bisa juga nggih, olahraga tidak hanya di dalam di luar kelas saja, namun bisa kita lakukan di dalam kelas. Anak didik kita bisa kita ajak menonton video pembelajaran atau contoh, jadi kita tidak perlu memberikan contoh seperti itu nggih. Bagaimana caranya kita, metode kita untuk mengemas model pembelajaran kita sehingga peserta didik kita ini tertarik seperti itu. Kuncinya itu bagaimana caranya anak didik kita itu tertarik dan fokus pada pembelajaran PJOK yang kita ajarkan seperti itu, agar tujuan pembelajaran kita tercapai seperti itu. Lanjut, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam? Kira-kira dari apa yang Bapak Ibu dapatkan atau dengar atau informasi yang baru Bapak Ibu ketahui, kira-kira di bagian mana yang mungkin Bapak Ibu ingin memperdalam atau mempelajari atau mau mempraktekkan pada peserta didik kita? Alasannya apa? Pak Tri Setio, monggo silakan Pak. Halo. Halo. Nggih. Nggih. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran BSOK? Berikan alasannya. Yang Satu jelas, saja. yang jelas ada, karena setiap pengalaman Bapak Ibu kan berbeda-beda, beda tempat kan, beda metode pembelajarannya, terus beda kelas juga beda penanganannya seperti itu, Pak. Jadi ya kita menyesuaikan di lingkungan kita apa yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya, itu yang kita mencoba untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Seperti itu. Berarti lebih ke arah cara kita menangani peserta didik kita. Nggih, cara menangani. Oke, berarti metode nggih. Metode nggih. Baik. Bu sinten nggih yang belum ini? Bu Rani? Bu Rani ada, Bu Rani? Silakan Bu Rani. Halo. Bu Rani. Bu Rani. Bu Rani. Halo Bu Rani. Ibu yang lain selain Bu Aan yang sudah, yang belum. Silakan Bu. Halo. Bu Aan mana Mas Aan? Menawi lanjut Pak David. Bu Erna, silakan Bu Erna. Dalam Bapak. Dengan Pak habis keluar. Nggih. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau tadi menurut yang seperti yang ulasan tadi, yang ingin saya pelajari kayaknya yang mengenai cuwe Bapak isyarat gitu loh Bapak. Nggih, kan itu kayak ada hal baru yang perlu diterapkan dan kayak menarik gitu. Seperti itu. Kan guru itu tidak hanya dengan menggunakan
verbal tok, tapi dengan menggunakan isyarat saja anak sudah bisa memperhatikan pembelajaran yang diajarkan oleh guru seperti itu. Oke. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu nggih, peserta diharapkan akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Bapak Ibu tadi sudah berdiskusi tentunya nggih untuk menyamakan persepsi, artinya Bapak Ibu tadi sudah memberi gambaran satu sama lain nggih terkait masalah pemberian tugas gerak kepada peserta didik masing-masing, sehingga tadi Bapak Ibu sudah menuliskan beberapa temuan dari hasil diskusi tadi nggih, mulai dari bagaimana cara mengatasi lingkungan, bagaimana cara memilih metode pemilihan instruksi, kemudian bagaimana cara meningkatkan perhatian pada peserta didik dan sebagainya, seperti itu. Tentunya dari hasil kegiatan Bapak Ibu tadi nggih, atau diskusi di kelompok masing-masing, Bapak Ibu sudah sedikit mempunyai referensi atau gambaran bahwasanya setiap lembaga atau setiap sekolah itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Tentunya juga untuk mengatasi pemilihan model pembelajaran atau strategi pembelajarannya itu juga berbeda-beda sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Untuk itu Bapak Ibu tadi sudah berbagi semuanya nggih. Saya tekankan lagi dari kegiatan pada siang hari ini kita sudah mempelajari terkait masalah bagaimana kita mempelajari bagaimana menerapkan, kemudian bagaimana cara memberikan aba-aba yang efektif pada peserta didik kita, kemudian bagaimana cara kita mencari referensi penyajian tugas gerak, kemudian bagaimana cara kita merefleksikan apa yang kita dapatkan pada kegiatan pada hari ini nggih, tentunya nggih. Yang terakhir adalah terima kasih. Yes. Terima kasih Bapak Ibu karena waktunya sudah lebih dari 90 menit dan ini juga waktunya sholat tentunya untuk Bapak-Bapak. Terakhir dari pertemuan modul 2.1 pertemuan yang ketiga ini kita sudah belajar yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Tentunya kita bisa mencari referensi itu dari berbagai sumber tentunya bisa kita dapatkan dari buku atau artikel, video, jurnal dan sebagainya terkait masalah
penyajian tugas gerak atau aktivitas fisik yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbagi referensi penyajian tugas gerak seperti yang Ibu Bapak tadi diskusikan ya di masing-masing tadi. Bapak Ibu tentunya mempunyai persamaan atau perbedaan masing-masing. Begitu juga dengan cara kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga kita masing-masing, tentunya pada pembelajaran PJOK ya. Itu yang poin kedua. Yang ketiga, kemarin juga kita sudah mempelajari definisi pengajaran yang efektif seperti apa, kemudian karakteristik mengajar yang efektif bagaimana, kemudian bagaimana cara teknik kita menerapkan long term memorizing ya, tentunya agar apa yang kita sampaikan kepada peserta didik kita ini bermakna seperti itu ya, teringat terus. Jadi anak-anak setiap kali melakukan kegiatan olahraga mereka ingin untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan yang terakhir adalah penyajian tugas gerak. Bagaimana penyajian tugas gerak yang efisien, menyenangkan tentunya pada peserta didik kita. Yang kedua adalah identifikasi penyajian tugas gerak, kemudian bagaimana cara meningkatkan perhatian pada peserta didik kita, tentunya dengan kita memberikan apa-apa yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dan menarik bagi peserta didik kita. Yang terakhir adalah memilih atau mengorganisasikan CU. Jadi di sini juga sangat penting sekali CU ya, untuk menegaskan di mana apa yang kita sampaikan atau apa yang kita berikan pada peserta didik kita, tentunya ini akan mempertegas tugas yang kita berikan pada peserta didik kita. Tentunya akan mempengaruhi hasil dari proses pembelajaran yang kita sampaikan pada peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu, ini adalah akhir dari pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya yang saya sampaikan, apabila kurang pas atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu, segala kekurangan hanya milik saya dan segala kelebihan hanya milik Allah semata. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Monggo silahkan setelah ini Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom ya. Oke Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun kondisi keuangan sekolah